Tentunya Pertamina sebagai badan usaha milik negara itu sedang melakukan inisiatif yang terkait decarbonization dan energy transition yang inline dengan target-target yang sudah diberikan oleh negara. Negara kita saat ini sudah berkomitmen untuk mencapai National Determining Contributions, ya, NDC, itu untuk mencapai pengurangan emisi antara 29 hingga 30% di tahun 2030, dan tentunya Pertamina saat ini juga sudah mengarah ke sana. Insya Allah di tahun 2030 kita akan berhasil mencapai pengurangan emisi sesuai dengan target NDC tersebut. Pemerintah sudah umumkan ditargetkan di tahun 2060, dan kami tentunya menyesuaikan inisiatif sebagai perusahaan yang berbasis bisnis energi. Pertamina menggunakan energi hijau ini sebagai portofolio baru dan memperkuat bisnis-bisnis energi hijau yang sudah ada di Pertamina. Ke depan, portofolio energi hijau ini semakin memperkuat Pertamina Group dan akan menjadi growth bagi Pertamina Group. Kita mulai dari energi hijau. Jadi listrik hijau yang sudah dihasilkan oleh Pertamina saat ini adalah dari geothermal, ya, atau panas bumi. Itu kita berusaha meningkatkan kapasitas power generation kita dari geothermal. Kemudian setelah kita tingkatkan, kita juga berusaha untuk optimasi. Ini pada intinya adalah berusaha menggunakan waste heat stream yang ada di geothermal untuk menghasilkan energi baru. Kemudian geothermal ini juga berpotensi untuk kita kembangkan menjadi green hydrogen yang nanti bisa digunakan di dalam negeri maupun juga untuk kebutuhan ekspor. Kemudian dengan energi efisiensi. Energi efisiensi ini juga menggunakan konsep penggunaan waste heat stream, ya, menghasilkan energi baru, dan juga kita berusaha untuk mengurangi emisi atau menghilangkan emisi dengan zero flaring. Kita juga melihat kebutuhan untuk mengurangi emisi kita melalui program-program di CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. Ini kami sedang membangun demonstration plan. Kemudian CO2-nya juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi migas kita. Ini sedang kami kejar, ya, di proyek CCUS di Sukowati. Kita juga memiliki saline formation. Ini yang 95% dari saline formation dan 5% dari deflated reservoir. Jadi Indonesia itu memiliki kapasitas storage CO2 yang salah satu yang terbesar di Asia Pasifik. Kemudian adalah bioenergi. Kita ketahui kita memiliki biomass dalam jumlah yang sangat besar. Nah, biomass ini mostly sebagai waste. Kita gunakan ini, kita olah menjadi sesuatu yang memang kita gunakan di bauran energi kita. Sebagai contoh, ada sampah perkebunan yang ini bisa kita olah menjadi second generation bioethanol. Kemudian bioethanolnya ini kita bisa blend dengan bensin. Kemudian juga kita mengolah limbah cair. Indonesia punya lebih dari 700 pabrik kelapa sawit, dan ini ada limbah cair yang dikenal sebagai POME, ya, palm oil meal effluents. Ini kita sedang olah menjadi biomethane. Biomethane itu gas CH4 yang nanti bisa dipakai untuk jaringan gas dan bisa juga untuk dicampur dengan LNG untuk kebutuhan ekspor. Ada 4 tantangannya. Jadi tantangan yang pertama adalah tentunya capital, ya. Kita membutuhkan financial support, project membutuhkan loan dan seterusnya. Kemudian infrastructure. Kemudian yang ketiga teknologi. Yang keempat adalah regulatory framework. Ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk mendukung energi hijau. Nah, tentunya di Pertamina Group berusaha mensinergikan banyak inisiatif. Misalnya kita ada kebutuhan untuk mengcapture CO2 dengan pepohonan, misalnya natural based solutions yang decouple dengan green refinery, itu akan menghasilkan sebuah
satu synergistic effect. Menambah portofolio di energi hijau, kemudian yang kedua ini tentu akan menambah revenue stream yang baru, ya, karena kami di Pertamina Group ada cita-cita untuk menjadi 100 billion US dollar company, ya, 100 miliar US dollar revenue. Kemudian yang ketiga, tentu ini akan membantu perusahaan dalam energi transisi ini, menjamin energy security, ya. Kemudian ini juga membantu negara dalam hal mendapatkan healthier trade balance. Dan yang ketiga, kita menambah sustainable energy yang nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Harapannya tentu kita akan memperkuat dari tantangan di energi trilema itu. Jadi kita ada tantangan di energy security, harapan kita menjadi lebih kuat, bangsa yang lebih kuat in terms of energy supply, ya. Yang kedua, tentu energinya ini sedapat mungkin atau sebanyak mungkin harus hijau. Dan yang ketiga yang adalah equity, access, and affordability. Ya, bagaimana masyarakat bisa menikmati harga yang terjangkau. Nah, harapannya yang juga besar adalah terkait dengan peningkatan SDM kita, talenta-talenta muda yang menguasai teknologi-teknologi baru ini. Ya, jadi sumber daya manusia adalah kunci untuk bersaing dalam persaingan yang sekarang sudah bersifat global, ya. Energi hijau ini bisa menjadi new business atau memperkuat portofolio Pertamina dan tentunya membantu perusahaan untuk mendapatkan revenue yang lebih besar, ya. Tadi kembali ke cita-cita menjadi 100 billion company tadi.